Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Mulia dengan NIM 215760027, Program Studi Sistem Informasi, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari UAS CRUD Laravel saya, mata kuliah pengembangan aplikasi website yang diampu oleh Bapak Dosen Andriansyah Maulana Engkom. Sebelumnya saya mohon maaf jika di pertengahan tag video terdapat gangguan suara dari luar. Baik, kita mulai. Kita aktifkan dulu XAMPP-nya, Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita buka database yang sudah kita buat di phpMyAdmin ya. Nih, di sini saya sudah membuat database DB-UTS dengan nama DB-UTS. Dan di situ sudah ada tabel karyawan yang sudah saya buat beserta data-datanya. Ada 7 data ya teman-teman di sini dengan kolom NIP, nama karyawan, gaji karyawan, departemen, alamat, dan jenis kelamin. Nanti tampilan web yang akan muncul itu datanya akan sama dengan yang ada di database tadi. Buka dulu terminalnya untuk membuka otomatis kode yang sudah kita buat. Kita masih di directory C ya. Kita masuk dulu di directory D karena saya menyimpannya di situ, menyimpan file UTS-nya. Kita ketikkan dulu. Nah, sekarang kita pindah ke D. Kita ketikkan D.2 enter. Nah, ini kita sudah masuk ke directory D. Kemudian ketikkan cd XAMPP. Ini kita akan masuk ke file XAMPP. Nah, ketika sudah masuk, kita masuk ke file htdoc-nya, cd htdoc, kemudian enter. Nah, kita sudah masuk. Sekarang kita ketikkan cd UTS Laravel sesuai dengan nama file Laravelnya teman-teman. Kita enter. Nah, ini sudah masuk. Supaya masuk otomatis ke dalam Visual Studio Code, kita ketikkan kode spasi titik, kemudian enter. Nah, ini tampilan laptop akan otomatis masuk ke dalam Visual Studio Code dan ke dalam file yang sudah kita buat, yaitu UTS Laravel. Nah, saya akan menjelaskan sedikit dulu apa saja yang sudah saya buat. Di sini saya sudah menyeting controllernya dengan nama karyawan controller, kemudian juga modelnya dengan nama karyawan.php. Saya juga sudah membuat migrationnya, create data karyawan ya, kemudian juga tidak lupa seedernya, karena di seeder ini penting ya teman-teman. Di sini ada kita menginputkan data ke database itu di sini. Nih, ini nama-nama yang tadi muncul di database itu tuh ngambilnya dari seeder ini. Kemudian setelah membuat seeder, saya juga membuat bootstrap ya teman-teman, karena kita kan di sini menggunakan Laravel 9 dan bootstrap 5, dilengkapi dengan CSS juga dengan JS-nya. Kemudian saya juga ada view-nya ya, udah ada view-nya. Kemudian di folder karyawan ada create, ada update, ada delete, ya namanya juga CRUD gitu ya teman-teman. Create, read, update, delete. Kemudian juga saya sudah menyeting root-nya dan tidak lupa env. Ini penting teman-teman, di sini di dalam database-nya kita sudah menyeting namanya DB-UTS. Kenapa? Karena supaya sesuai dengan nama database yang ada di localhost tadi ini. Saya kan namanya DB-UTS, SS-nya 2 ya. Jadi di sini juga kita sinkronkan gitu, namanya DB-UTSS gitu. Nah, sekarang untuk membuka webnya kita buka dulu terminal dengan new terminal, kemudian kita ketikkan perintah PHP artisan serve, kemudian enter. Nanti akan muncul teman-teman, muncul nomor servernya. Nah, seperti ini. Kita kontrol klik, kemudian akan otomatis. Nah, ini dia Laravel kita. Ini kan sudah di Laravel nih. Kemudian kita ketikkan /karyawan, kemudian enter. Nah, ini dia teman-teman tampilan daripada web CRUD Laravel yang sudah saya buat. Data karyawan ya teman-teman, data karyawan. Nah, di sini juga saya menggunakan Paginet dengan 3 peg, ada peg 1 3 data, kemudian juga
peg 2 3 data, dan di peg 3 ini hanya ada 1 data karena kan tadi 7 data ya, 3 3 1, supaya tidak muncul semua di peg 1 gitu di layar utama. Jadi saya bagi-bagi menjadi 3 peg. Saya juga ada tombol pencarian, ada tombol tambah data, tombol edit data, dan tombol delete data. Nah, supaya kita tahu apakah tombol-tombol ini masing-masingnya itu berfungsi dan jalan atau tidak gitu ya. Kita coba dulu mulai dari create data atau yaitu tambah data. Nah, ketika kita klikkan sudah masuk nih ke file tambah data, berarti udah sinkron teman-teman, berjalan. Ini juga saya menambahkan tombol kembali dan ya tampilannya kembali, berarti berjalan. Tombol tambah data dan tombol kembali saya berjalan gitu teman-teman. Sekarang kita coba masukkan NIP-nya 1123, kemudian nama karyawannya Nabil, gaji karyawannya, dan yang 3 ini coba kita kosongkan dulu ya teman-teman. Kita kosongkan dulu. Nah, kita klik simpan. Nah, akan muncul notifikasi merah. NIP yang dimasukkan sudah ada dalam database, berarti 1123 ini sudah ada dalam database tadi yang DBWTS tadi. Coba kita cek apakah memang ada. Ternyata benar, Namdusan NIP-nya 1123, berarti sudah tidak bisa ditambahkan. Yang namanya juga menambahkan berarti harus selain daripada itu gitu ya teman-teman. Coba kita ganti menjadi 1130. Apakah bisa tersimpan? Nah, notifikasi merahnya sudah nggak ada ya, berarti bisa dimasukkan nih 1130. Sekarang coba kita untuk menyimpannya kita lengkapi dulu, karena yang 3 ini wajib diisi. Jadi departemen kita masukkan IT, alamat kita masukkan Jalan Raya Garut, kemudian jenis kelamin wanita. Setelah itu kita coba simpan. Apakah tombol simpan kita berhasil? Nah, berhasil lah teman-teman, berhasil menambahkan data. Ada notifikasi hijau nih teman-teman, jadi saya juga sengaja menambahkan notifikasi ini supaya jelas gitu. Berarti function create saya berhasil ya. Sekarang function edit, coba kita klikkan function edit. Nah, sudah langsung muncul nih teman-teman, berarti function edit saya berhasil. Coba kita cek kembali, berhasil juga, berarti tombol edit dan tombol kembali saya berfungsi. Coba kita edit dari Nabil menjadi Nabilah Mulia. Setelah itu kita klik simpan. Apakah tersimpan? Ya, berhasil melakukan update data. Berarti function create dan function update saya berhasil dan teman-teman berjalan. Setelah itu kita validasi dulu nih, cek di database-nya apakah memang sudah teredit. Nah, coba teman-teman lihat paling bawah ada Nabilah Mulia. Tadinya kan pas begitu kita menambahkan Nabil, pas begitu kita edit Nabilah Mulia, berarti benar ya teman-teman, sudah sinkron nih antara codingan saya dengan database-nya. Sekarang kita coba uji dari function delete ya teman-teman. Kita klikkan delete nih, apa yang akan terjadi? Ada notifikasi nih, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Oke atau cancel. Saya sengaja menambahkan notifikasi ini, kenapa? Supaya lebih aman ya teman-teman. Jika seorang programmer tidak ada notifikasi seperti ini, jika sudah klik delete ya hilang datanya, ngulang dari awal gitu. Tapi jika ada notifikasi seperti ini, kan kalau misalkan gak jadi hapus tinggal klik cancel. Tapi ketika ingin tetap menghapus, kita klikkan aja oke gitu. Kemudian kita klik edit, kita klik delete, klik oke. Nah, sudah hilang ya teman-teman, datanya sudah hilang. Berhasil melakukan delete data, berarti data yang tadi kita delete, kita hapus sudah hilang karena sudah ada notifikasi juga ya teman-teman. Kemudian kita cek di peg 2 nih, apakah ada? Tidak ada ya. Kita cek juga di peg 3 apakah ada? Tidak ada, menjadi 7, berarti berkurang 1, berarti memang hilang ya. Berarti function create, update, dan delete kita berhasil. Coba kita validasi di database-nya apakah memang sudah hilang. Nah, tidak ada ya teman-teman, berarti memang sudah hilang data yang tadi kita hapus. Sudah sinkron antara database dengan codingan kita, dengan web kita. Kemudian apa yang harus kita uji lagi nih teman-teman? Di sini kan saya juga menggunakan pagination ya, 1, 2, 3.
Yang belum kita uji apa? Oh ini, masukkan kata kunci. Ini tuh merupakan function pencarian ya teman-teman. Kita coba ketikkan 1123, apakah akan muncul? Nah, muncul. Ini tuh bertujuan atau fungsinya tuh menampilkan data yang kita cari. Coba kita ganti mencari nama yang sudah nggak ada, yang tadi kita hapus, Nabilah contoh. Kita cari, nah nggak ada karena memang sudah dihapus datanya. Coba kita cari data lain, Ayana. Nah, muncul teman-teman karena datanya masih ada. Coba kita carikan kata kunci lain, yaitu 3000. Apakah akan keluar kan teman-teman, gaji karyawan 3000. Coba kita carikan kata kunci lain, apalagi ya, IT, departemen ada tuh IT. Nah, keluarkan Namdusan IT-nya, departemennya IT. Kenapa ini Soldami dan Ayanamun ikut muncul? Karena di dalam kata wanita ada huruf I dan T. Mereka merasa terpanggil karena yang kita cari itu ada kata kuncinya I dan T. Jadi mereka ikut muncul gitu teman-teman. Nah, coba kita carikan yang jenis kelaminnya pria aja nih. Nah, muncul data yang jenis kelaminnya pria aja, yang wanita nggak muncul karena nggak dipanggil. Ataupun kita cari yang wanita aja, kita klikkan wanita. Nah, ya udah munculnya yang wanita aja, data yang jenis kelaminnya wanita aja. Seperti itu teman-teman, berarti function pencarian kita berhasil. Mulai dari create berhasil, edit berhasil, delete berhasil, pencarian berhasil, validasi juga berhasil ya teman-teman, sudah sinkron. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila terdapat banyak kata yang salah dan kurang paham akan penjelasan yang saya paparkan, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Jadi seperti itu teman-teman, ini datanya dan ini codingannya gitu. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.